Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan untuk teman-teman yang menunggu video saya dari kemarin, sorry saya tidak sempat membuat video karena saya sedang tidak berada di rumah dan berada di luar kota. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita balik lagi dan ada banyak sekali berita penting yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,58%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.038, Ethereum 1.869, BNB 311, XRP 0,51, Cardano 0,38, Dogecoin 0,083, Polygon Matic 1,11, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 20,50 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bahkan ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,92% menuju 0,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, kita sebenarnya semalam itu mendapatkan data ekonomi yang cukup signifikan, yaitu adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Yang pada akhirnya dirilis datanya itu 3,5%, alias penurunan 0,1% daripada angka sebelumnya. Ini kembali memicu kontroversi gitu guys. Artinya kemarin itu market sudah expect bahwa harusnya unemployment rate akan terus meningkat, inflasi akan terus menurun, yang artinya Fed harusnya secepatnya akan melakukan pivot atau melakukan cutting rates. Tetapi kali ini kita melihat unemployment rate itu justru kembali menguat ke angka 3,5%. Apakah ini berarti market akan kembali ekspektasinya menjadi the Fed akan terus menaikkan suku bunga, yang artinya bisa jadi kita akan melihat semacam selling pressure di market, tetapi untuk sementara gitu kita masih belum melihat ada reaksi yang terlalu signifikan dari market guys. Oke, kita mungkin baru akan melihat volatility lagi mungkin mulai Senin depan gitu. Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi terkaan saya kenapa kita tidak melihat ada volatility di market adalah karena teman-teman kita yang umat Nasrani itu sedang merayakan gitu ya Jumat Agung, Kamis Putih, dan kemungkinan orang-orang di luar yang merupakan investor-investor besar gitu ya, itu rata-rata lagi liburan gitu, jadi nggak melakukan apapun di market. Jadi itu adalah terkaan saya, tapi nggak tahu apakah itu benar apa enggak gitu. Tapi intinya kita tidak melihat market bereaksi terlalu signifikan terhadap data unemployment rate kemarin. Jadi itu yang pertama guys. Kemudian yang kedua, ini juga adalah teori konspirasi baru guys, yang sedang hot banget di Twitter, sedang dibicarakan. Karena kalau misalnya teman-teman masih ingat cerita kita kemarin gitu ya, bukan cerita ya, tapi fakta bahwa ada white papernya Bitcoin itu tersematkan dalam setiap MacBook Apple. Oke, kalian bisa cari caranya untuk mengeluarkan white papernya Bitcoin dari MacBook kalian gitu. Jadi tersimpan di sana. Dan itu memicu teori konspirasi gitu, bahwa apakah seperti yang disampaikan Welter ini, Apple hiding a Bitcoin manifesto in Macs is fueling theories that Steve Jobs was Satoshi Nakamoto. Jadi muncul terkaan baru gitu. Siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto? Karena adanya white paper di Macs, sekarang ada teori yang mengatakan bahwa Steve Jobs atau pendiri Apple, salah satu pendiri Apple adalah si Satoshi Nakamoto. Tentunya saya pribadi sih kurang bisa percaya dengan hal itu ya. Tetapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah benar-benar Steve Jobs ini adalah Satoshi Nakamoto? Ataukah ini hanya terkaan liar belaka? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Ya, walaupun gitu ya, faktanya memang kita ada melihat white papernya Bitcoin di semua device MacBook. Tetapi katanya satu orang yang komen di sini, the file was added in 2020. Jadi artinya file white papernya Bitcoin itu baru ditambahkan di tahun 2020 kemarin. Jadi ya harusnya itu tidak berkaitan dengan Steve Jobs, karena Steve Jobs udah meninggal sebelum 2020 gitu. Oke, jadi ya ini mungkin hanya sebuah teori konspirasi, tapi ini teori konspirasi yang cukup menarik guys, karena
sampai sekarang kita belum bisa memastikan sebenarnya siapa nih yang benar-benar merupakan Satoshi Nakamoto gitu. Semuanya berhak memberikan teori konspirasinya, tapi in the end of the day belum ada yang tahu sama sekali yang mana yang benar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan cryptocurrency, tapi saya rasa saya perlu untuk sampaikan ini ke teman-teman. Karena sekali lagi guys, mungkin masih banyak dari kalian yang tidak menyadari gitu bahayanya CBDC yang mungkin akan kita pakai dalam beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan. Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah melakukan development untuk CBDC. Nah, highlight di sini kemungkinan akan menjelaskan dengan lebih simple gitu ya, apa yang sedang mau saya sampaikan ke kalian, bahwa CBDCs will lead to absolute government control. Alias kalau kita menggunakan CBDC, itu memperbolehkan pemerintahan kita untuk mengontrol secara total uang yang kita punyai. Oke? Beberapa di antaranya guys, lebih spesifik kita bahas untuk kekurangannya ya, kalau kita bicara soal CBDC, walaupun tentunya kelebihannya ada gitu. Artinya ya kelebihannya mungkin salah satunya kita bisa transaksi tanpa harus menggunakan uang kertas lagi. Jadi nggak perlu lagi pakai uang kertas, pakai versi digital saja, jadi nggak perlu capek-capek dibawa kemana-mana gitu. Tetapi downside risk-nya, menurut analis di sini, of a CBDC's misuse is so immense that the concept should be rejected. The idea of completely centralizing absolute control over people's ability to engage in commerce via a CBDC should be anathema to free societies. Jadi ini adalah sebuah ancaman gitu guys, untuk kita semua yang pengen hidup bebas gitu. Artinya, kadang kan ada sesuatu yang kita nggak pengen pemerintahan tahu gitu. Kita kalau misalnya pakai CBDC, semua transaksi kita itu kan terekam gitu guys. Versi digital ada rekam jejaknya gitu. Jadi semua yang kalian lakukan dengan uang kalian itu semuanya mereka tahu. Nah, permasalahan di mana? Nah, dijelaskan di bawah di sini. CBDC could not only grant a government total unhacked surveillance into someone's financial life down to every cent spent, but also allow a government to, for example, prohibit an individual from engaging in commerce altogether, or literally delete the assets of some disfavored individual or group of individuals. No government should have that power accessible via a few keyboard strokes. Jadi saya jelaskan secara simpel aja guys apa yang disampaikan di sini, bahwa ketika kita menggunakan CBDC gitu ya, pemerintahan itu bisa mengontrol total apa yang bisa kita lakukan terhadap uang kita. Oke, mereka bisa melarang kita untuk membeli sesuatu yang mereka tidak mau kita beli. Oke, mereka juga bisa mendelete atau menghilangkan sama sekali uang yang sudah kita kumpulkan dengan hanya beberapa kali tombol saja, menekan tombol gitu. Dan itu harusnya adalah sebuah hal yang bisa membuat kalian tersadarkan gitu guys, bahwa kalau kita menggunakan CBDC dan memang ini benar terjadi, kita itu dikontrol penuh oleh pemerintah gitu. Semuanya mereka ketahui, transaksi kita di mana aja, kita ngapain aja, aset kita, uang kita ada berapa, itu semuanya mereka tahu gitu. Dan mereka bisa mengontrol, artinya kalian mau beli sesuatu yang kalian mau misalnya, itu bisa aja dilarang gitu. Misalnya dilarang untuk membeli barang A. Mungkin karena ada kasus atau apa gitu ya, yang membuat pemerintah merasa kalian tidak boleh membeli ini. Mereka bisa melarang gitu. Jadi setiap kali kalian transaksi ke sana itu ditolak gitu. Kemudian mereka juga bisa mendelete. Ini lebih gila lagi gitu. Uang yang kalian kumpulkan dengan hanya beberapa kali penekanan tombol saja, keyboard, itu bisa menghilangkan semua aset yang kalian punya dalam bentuk CBDC. Oke? Jadi kalian bisa bayangkan ya, apa yang akan terjadi kalau itu sampai dilaksanakan gitu. Semuanya dikontrol, kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi tanpa dipantau oleh pemerintah. Dan saya pribadi merasa itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan gitu. Oke, dan inilah juga menjadi salah satu alasan gitu ya, salah satu alasan kenapa mungkin teman-teman bisa consider dari sekarang untuk mengumpulkan mungkin sesuatu yang di luar, yang nanti mungkin kalau sekarang masih fiat, kalau nanti sudah CBDC, mungkin teman-teman harus mencari alternatif, tidak menyimpannya dalam bentuk CBDC, tetapi mungkin bisa menyimpannya dalam bentuk cryptocurrency, oke, atau mungkin dalam bentuk aset
yang benar-benar aset, hard asset gitu, mungkin seperti properti misalnya, atau mungkin gold, silver, tetapi tidak dalam CBDC. Karena kalau misalnya kalian pakai ini, ya kalian bisa dikontrol penuh oleh pemerintah gitu. Jadi ini mungkin hanya untuk menyadarkan teman-teman gitu, untuk dari sekarang mempersiapkan diri menghadapi era CBDC nanti. Oke? Dan yang terakhir, ini berita yang cukup besar, guys. Bank of America and Fidelity purchase over $75 million of MicroStrategy stocks in quartal 1. Financial giants are bullish on Bitcoin. Ya, seperti yang kita tahu, guys, MicroStrategy salah satu perusahaan yang mempunyai Bitcoin, kurang lebih 140.000 Bitcoin. Harga saham dari MicroStrategy sendiri dalam beberapa tahun belakangan itu sangat berkaitan erat dengan performanya Bitcoin. Setiap kali Bitcoin itu rally kencang, biasanya stok MicroStrategy juga rally. Sebaliknya, jika Bitcoin masuk ke bear market dan drop terus-menerus, stoknya MicroStrategy juga biasanya performanya bakalan down. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, untuk pemegang saham dari MicroStrategy itu sendiri, ada 2 perusahaan baru yang tentunya cukup dikenal dan sekarang menjadi investor juga di MicroStrategy, yaitu adalah Fidelity Management dan Morgan Stanley Investment. Jadi kalian bisa lihat nih, ini adalah beberapa bank dan institusi terbesar di dunia sekarang menjadi investor dari MicroStrategy. Oke? Jangan dengar apa yang mereka katakan, tapi lihatlah apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membeli saham MicroStrategy yang sangat berkaitan erat dengan performa Bitcoin. BlackRock itu punya 6,24%. Oke? Kemudian Morgan Stanley punya 1,16%. Fidelity 1,01%. Total pembelian mereka kurang lebih $85 juta di kuartal 1 2023. Jadi kalian bisa bayangkan, jika mereka merasa Bitcoin itu bakalan ke nol, Bitcoin itu adalah scam, dan beberapa hal yang mungkin masih dipercaya oleh sebagian orang sekarang yang masih kurang percaya terhadap Bitcoin, apakah menurut kalian perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi besar seperti Fidelity, Morgan Stanley, dan kawan-kawan bakalan menjadi investor gitu? Itu kan pertanyaan secara logika saja gitu, guys. Kalau menurut saya pasti tidak gitu. Pasti mereka riset dulu, benar nggak nih Bitcoin bakalan bisa bertahan? Benar nggak nih Bitcoin nanti akan dijadikan sebagai aset masa depan? Kalau misalnya jawabannya semua tidak, ya ngapain mereka investasi gitu? Ngapain juga mereka buka jasa untuk misalnya custodian cryptocurrency, jasa trading cryptocurrency, dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi itu yang perlu teman-teman lihat. Sekali lagi, jangan hanya pantau di harganya saja, tetapi kalian juga harus lihat yang di belakang layar, apa yang sedang terjadi gitu. Oke? Jadi kadang-kadang itu kalian terlalu terfokus ke harganya sehingga kalian lupa untuk melihat apa yang sedang terjadi di belakang layar terhadap Bitcoin gitu. Dan inilah yang terjadi. Ini fakta, guys. Ini ada datanya. Bukan mengada-ngada gitu. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart. Karena secara overall, guys, dalam 1-2 hari belakangan sebenarnya tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan yang kita lihat di chartnya Bitcoin. Dan untuk sekarang, gitu ya, saya pribadi merasa ini juga belum saatnya untuk kembali agresif di market. Kenapa? Karena bagi saya di sini pergerakan Bitcoin termasuk sangat amat choppy gitu ya. Volumenya tidak ada, sideways pula. Jadi ini adalah saat-saat terbaik untuk teman-teman menunggu dulu di sidelines sampai setup berikutnya kembali muncul. Ingat, kita juga berada di weekends, otomatis volume trading kemungkinan masih akan juga sangat kecil. Dan secara overall tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan untuk kalian. Saya masih merasa jika kita cukup lama bertahan di sekitaran area di sini, guys. Oke, kalau misalnya kita terus-menerus melakukan hal ini, maka ini semakin mempertinggi probability bahwa kita akan melanjutkan penurunan. Mungkin menuju ke sekitaran area 26 ribuan. Halangan pertama tentunya ada di sekitaran area 27.500 sampai 600. Oke. Ini kalau mampu kita tebus, kita akan kemungkinan menuju ke sekitaran area 26.500 sampai 26.700. Oke. Dan ini adalah mungkin setup yang bisa teman-teman manfaatkan kalau ternyata memang kalian
cenderung merupakan trader yang agresif gitu. Kalau misalnya kita kembali membuat satu lagi push ke atas, gitu ya, atau bahkan 2 push lagi, dan membentuk channel seperti ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah bear flag, dan ini adalah peluang bagi teman-teman untuk mungkin start untuk masuk. Tetapi jika hal ini tidak terjadi, saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk masuk asal-asalan gitu. Oke, terlebih lagi ketika kita di weekend, biasanya akan ada manipulasi yang bisa dilakukan. Karena volume trading lagi kecil, market maker lebih gampang untuk memanipulasi pasar. Ya kan, jadi kalian harus sayangin uang kalian, aset kalian gitu. Jangan sampai kalian kemakan mainannya bandar. Dan kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan, sekali lagi yang perlu dan wajib kita lakukan adalah breakout dari area 28.700-an, kemudian consolidate. Ini adalah satu-satunya yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai long setup. Selain mungkin kalau misalnya teman-teman mendapatkan Bitcoin kembali drop ke sekitaran area 26.600 dan membentuk pattern yang sama dengan yang terjadi di sini, misalnya double bottom di sini, atau mungkin di sini kita bisa consider sebagai sebuah inverse head and shoulder, ya kan? Jika kita belum mendapatkan beberapa pattern yang tadi saya sebutkan, artinya tidak ada reversal pattern yang kita lihat di sini, teman-teman juga jangan masuk, gitu ya. Karena bisa aja kali ini kita justru breakdown ke bawah. Kita perlu setup pada intinya, guys. Oke, jadi kalau misalnya mau long, antara teman-teman tunggu dulu ada reversal pattern di sini, atau ketika kita breakout di atas dan kita consolidate, ini bisa menjadi long setup. Kalau teman-teman mau short, gitu ya, antara setup pertama itu adalah kita mendapatkan correction move, seperti bear flag di sini dan kemudian masuk, atau kita kembali ke sekitaran area 26.600 dan kembali membentuk reversal pattern seperti yang kita lihat di sini, seperti double top, di sini bahkan ada triple top, di sini adalah head and shoulder. Apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke bawah, baru dari sana teman-teman kembali masuk ke market. Oke, jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.